Biasa-biasa sih. Baru perasaan itu. Kalau dia yang katanya tadi mimpi yang mimpi setan. Panas saya rasa itu, iya panas lebih kan di sini kamarku. Kamar mandinya ada di dalam. Iya ada di dalam Pak Ustaz. Iya, tiap kan yang Tiap rumah ada tiap semua. di pasti di sini ada kamar Iya, bangun mandi. tamu di sini. Iya. Ini 3 kamar, ini ada 3 kamar mandi. Makanya tadi saya waktu ke dapur, saya tujuannya cari kamar mandi. Saya tidak tahu kalau kamar mandi itu ada di sebelah di kamar di dalam. Kamar mandi juga di sini. Iya, di sebelah ini lagi sementara bikin. Iya. Kamar mandi. Cerita sapinya nanti ditunda dulu ya Pak, karena saya anggap ini lebih penting daripada sapi. Mana kita bersyukur. Iya. Jangan sampai memang ada sesuatu. Ya. Iya. Kalau tidur di dalam saya Pak Ustaz kayak panas badanku. Apakah memang cuaca panas? Sebenarnya kalau rumah seperti ini artinya tidak seharusnya panas. Iya. Seharusnya begitu. Tapi karena ada energi-energi yang memang berhawa panas itu yang menyebabkan kita itu tidur pun tidak lelap. Bapaknya juga hendak tidur begitu. Kadang bangun, kadang baru itu pinggangnya sering dia sakit ini Pak Ustaz. Pinggang. Pinggang bagian mana itu Pak? Ke bawah. Terasa kalau mau jalan rasanya berat begitu Pak. Masya Allah. Ini saya rasa memang ada kaitannya Pak. Artinya efek dari rumah itu berdampak pada penghuninya. Saya tidak tahu Pak, yang sebenarnya minta maaf Pak Haji, Bu Haji. Saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan saja, begitu. Mudah-mudahan rasa ini tidak benar. Kalaupun benar itu dari Allah. Kalau bersedia diperiksa, namanya kita tidak tahu ya Pak. Minta petunjuk sama yang lebih tahu. Saya minta air putih setengah gelas dengan sendok. Ya, mudah-mudahan Pak ini merupakan petunjuk dari Allah Pak. Artinya bukan semata-mata karena memang bagaimana. Tidak ada pamrih saya Pak. Artinya saya, kalaupun saya ada pamrih tidak mungkin saya jadi bintang. Kalaupun saya menjatuhkan diri tidak mungkin juga saya jadi sampah. Gitu. Ya makanya tadi di awal saya menyampaikan saya itu dapat amanah dari Allah. Amanah itu yang coba saya jalankan untuk membantu sesama begitu. Kalau memang saya bisa Pak, kalau tidak ya saya minta maaf. Mungkin Allah belum mengizinkan. Iya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkih min kulli syai'in yu'dik. Wa min syarri kulli nafsin awaini hasidin Allahu yasbik. Bismillahi arkih. Bismillahi arkih min kulli syai'in yu'dik. Wa min syarri kulli nafsin awaini hasidin Allahu yasbik. Bismillahi arkih. Ya Allah, hamba memohon ridho dan petunjuk-Mu ya Allah. Jadikanlah air ini sebagai sarana dan wasilah atas ridho dan petunjuk-Mu ya Allah, dari sesuatu yang hamba tidak ketahui yang berada di tempat ini maupun yang ada di penghuni rumah ini ya Allah. Hanya Engkau yang maha mengetahui dari sesuatu yang gaib maupun yang nyata ya Allah. Biidnillah wa barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nasribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nasribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nasribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana su'udana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Bismillahi Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Di sini di rumah ini ada siapa saja? Ya, ada Ani, Mabuk. Oh, yang satu keluarga begini. Iya, maksudnya yang tinggal di rumah ini. Iya, ada Nah, saya dan bapaknya. berarti 6, 7. Iya, tujuh Pak. Ibu merasakan sesuatu yang aneh sudah lama, Bu, di rumah ini? Ibu, kalau Ibu Haji ataupun Bapak Haji? Terus saya Enggak pernah. Nah ini justru ini saya baru-baru dia suruh rukiah saya karena ini perusahaannya itu. Iya, perasaan tak Kayaknya. enak. Oh, pernah di ruqyah. Ini baru-baru nih. Ini juga Pak Ustaz dari Iya. belakang sini. Iya. Di belakang berimu. Karena anunya itu kecurigaan itu sama saya terus. Oh. Iya. Ya coba nanti diperiksa semua. Sekarang yang ada di sini siapa ya yang saat ini ada? Iya. Cuma kita berdua atau ada Iya, anak yang lain? ada saya dan yang cucu Oh masih saya. ada satu sih orang tua tadi di dalam. Oh. Iya, dan apa Pada juga? balik itu Oh iya. Iya. Coba anak yang cowok tadi itu. yang kerja. Itu yang kerja tadi apa? Oh, Oh, tukang. Oh, Iya, saya kira. kerja. Iya. Coba Mama Haji dulu sini diperiksa. Iya, iya. Coba kita baring di sini. Saya coba tetes matanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang kita rasakan? Coba kasih masuk lagi. Bismillah. Apa yang kita rasakan? Pekat, pedis, panas, dingin. Pekat. Pekat dengan pedis. Tadi ini airnya dikasih garam tidak? Enggak dikasih garam. Iya, air minum saja saya kasih. Oh, bukan dikasih garam bukan? Enggak, saya tidak kasih garam. Oh, tapi kenapa pedis? Enggak tahu, airnya ini enggak tahu apa-apa. Oh, enggak dikasih garam betul. Enggak. Oh, tapi kok pedis? Pedis ya? Masih terasa pedisnya?
Yo, ini anak yang keberapa? Cucu. Oh, cucu. Cucu ini. Oh, iya. Pedis, Bu. Pedis. Ada panasnya enggak? Ada sedikit panasnya. Dikasih lombok enggak? Enggak pegang-pegang lombok. Oh, enggak pegang-pegang lombok. Iya. Oh, Masya Allah. J, izin ya, Dek ya? Ya. Artinya saya datang ke sini niatnya mau tanya-tanya soal sapi. Nah, tapi setelah itu duduk dulu, kita cerita dulu. Nah, saya ada ketertarikan di tempat ini dan juga ketertarikan kepada penghuni-penghuni di sini. Ketertarikan apa itu yang dimaksud? Dari segi energi begitu. Ini ada kelainan. Energi apa itu? Ya, energi saya tidak tahu sesuatu energi itu apa, tapi yang jelas saya merasakan sesuatu yang aneh gitu. Anehnya ini apa dia maksudnya? Begini. Bagus, negatif, positif. Ya, ada yang bagus, ada yang negatif. Yang bagusnya apa, negatifnya apa? Kalau negatifnya itu hal tersebut susah untuk dibuktikan, Dek. Contohnya begini, saya kasih gambaran. Saya perokok, Ya. kita bukan perokok. Ya. Kalau saya jelaskan rasanya rokok terhadap kita, Ya. jelas kita nggak akan bisa memahami. Gitu. Nah, tujuan saya ini setelah saya masuk, jadi kepengen membantu untuk coba menetralisir. Begitu. Apa itu? Itu tadi saya jelaskan. Saya perokok, kita tidak perokok. Iya, Yang soalnya saya nggak terlalu percaya begitu. Oh. Iya. begini, Dek. Iya. Kita sebagai umat Islam wajib percaya adanya hal yang gaib. Itu bagian salah satu rukun iman. Iya. Kita harus meyakini dari sisi lain ada makhluk yang Allah ciptakan yang tidak nampak. Oke. Percaya itu ya? Iya, saya percaya. Ya kalau percaya, ya. Harus percaya itu ada yang baik, ada yang jelek. Karena dari golongan jin sama tugasnya dengan manusia. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah. Iya. Tapi sama dengan manusia tatanan sosialnya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang kafir dan ada yang muslim. Wallahu a'lam, segala sesuatunya yang maha tahu cuma Allah. Nah, jadi ini saya melakukan ini bukan untuk tujuan negatif, tapi justru akan berdampak positif. Bukan tujuan untuk mencelakai, tapi insya Allah untuk membantu, untuk mengobati. Artinya ini kita rasa ada yang tidak Ada yang tidak baik. baik di Iya, sini. iya. Begitu. Jadi coba berpikir secara tenang, secara nalar dengan keimanan. Berdasarkan rasa, bukan logika. Soalnya saya bukan pakai rasa ya, pakai logika begitu. Saya Allah juga menciptakan akal dan pikiran dan juga rasa supaya kita itu bisa mengarah pada satu keimanan. Gitu. Makanya kita dikasih akal untuk berpikir, dikasih rasa untuk merasa, dikasih penglihatan untuk melihat. Jadi fungsi panca indera yang ada dalam tubuhnya kita, itulah yang dimaksud dengan kelengkapan manusia. Nah, kelengkapan organ tubuh kita, panca indera kita, itulah yang harus kita olah. Kalau misalkan seseorang tidak meyakini adanya hal yang gaib, berarti tidak meyakini adanya Allah. Allah tidak nampak kita lihat, tapi Allah bisa kita rasakan kehadirannya dalam qalbnya kita. Kalau berdasarkan iman, ilmu, amal. Kalaupun kita tidak percaya, saya tidak memaksa kita untuk mempercayai. Saya begini, saya tidak percaya saya. Iya. Bukannya tidak percaya, tapi belum Belum Iya, paham. Saya tidak paham, saya percaya begitu. Orang bilang begini saya tidak pernah melihat, tidak pernah rasakan juga. Jadi percaya dia percaya. Iya. Karena saya tidak tahu. Iya. Saya tidak ngerti. Ya itu makanya tadi saya kenalkan di awal. Kita itu hidup tidak sendiri. Bukan cuma manusia yang nyata, tapi Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Salah satunya jin. Begitu. Sampai pun
jin pada waktu itu, Azazil, cemburu terhadap Adam. Kita mungkin sudah sering mendengar kalimat itu. Karena Adam diciptakan begitu sempurna, sedangkan Azazil diciptakan lebih awal ketimbang Nabi Adam. Dia, Azazil, suruh bersujud terhadap Adam untuk memberikan penghormatan, tapi Azazil tidak mau. Dan dendamlah pada waktu itu karena tidak mau sujud, yang akhirnya Allah itu melaknat sebagai makhluk yang kafir. Yang akhirnya Azazil tersebut dia ingin berusaha mengganggu semua anak keturunan Adam. Nah, sampai hari kiamat nanti. Itu salah satu. Iya. Dianggap jin itu lebih tinggi derajatnya ketimbang kita manusia. Padahal Allah memerintahkan Azazil suruh sujud terhadap Adam bukan artinya memberikan persembahan atau menyembah, tapi untuk memberikan penghormatan. Tapi karena Azazil ini dia merasa lebih tinggi derajatnya ketimbang manusia, makanya dia tidak mau. Yang pada akhirnya Allah melaknat mereka karena tidak mau memberikan penghormatan kepada Adam yang Allah cipta. Hubungannya dengan kita manusia biasa ini apa? Gitu. Hubungannya dari zaman Azazil sampai sekarang itu salah satunya dendam. Oke, dendam. Terus kita ini kenapa gitu? Bisa sampai di sini? Karena cucu-cucunya. Ya karena kita kan anak cucunya Adam. Ya. Gitu. Dia dendam sampai cucu akhirnya. Jadi salah satunya dendam yang dia lakukan, yang pertama kepengen memecah belah hubungan baik sesama keluarga, apalagi dalam rumah tangga. Itu salah satunya hasutan. Dan yang keduanya, dia berusaha, si setan ini membuat manusia itu lupa sama penciptanya. Dan berikutnya menyesatkan, menghasut, mengadu domba dan sebagainya. Itu salah satu perbuatan dendam daripada setan yang berawal dari Azazil, iblis tersebut. Jadi ketika seseorang lupa dengan Tuhannya, bukan semata-mata yang dia inginkan, yang kita inginkan, tapi di situ juga karena lemahnya iman, lemahnya ilmu, yang akhirnya kita tidak mengenal siapa Tuhan yang menciptakan kita. Terus kalau dipikir lagi, apa hubungannya dengan energi yang ada di sini? Mungkin itu juga menjadi pertanyaannya kita. Nah, itu salah satu dari dendam anak cucu Adam, anak cucu iblis. Nah, terus kenapa air ini tadi yang ibu rasakan pedis? Padahal tidak dikasih lombok, tidak dikasih garam. Ini salah satu contoh yang Allah berikan, petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Air putih seharusnya ini paling hanya pekat, karena ibu yang ambilkan. Kecuali kalau saya ngambil sendiri bisa jadi dikasih garam. Bisa sambil juga ya kita. Bisa kita tes. Makanya dikasih pemahaman toh Pak. Bukan berarti saya kepengen dibilang enggak ada dalam kamus saya mau dibilang. Bukan dia tidak percaya, dia tidak mengerti. Iya. Ini gimana? Nah, coba boleh. Ini untuk diteteskan ke ibu atau ke kita? Ke saya. Oh, yang ini. Nah, coba kita baring di sini. Itu enggak geram-geram gitu kalau saya diteteskan? Enggak. Justru kalau ada kotorannya, debunya hilang. Penasaran aja ya, makanya sampai coba juga. Nah, ini yang kita ambilkan air toh. Lap dulu keringatnya, jangan sampai ada keringatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Air ini sifatnya jujur. Udah. Orang bikin bangunan saja pakai timbangan, pakai air, apa yang kita rasa? Biasa-biasa. Coba dilap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Ada bedanya. Nah, coba kita jujur saja, buka matanya. Ada perbedaan apa dengan air yang tadi? Jelas ada perbedaan, saya yakin. Ya, sedikit sih. Itu salah satu contoh. Allah itu tidak menyembunyikan sesuatu yang hak dan memenangkan yang batil. Ya, belajar sholat. Ya, kalau saya agak bagus, Ya. saya kurang Ustaz. Saya Ya. bajingan juga. Itu sudah bagus kita ada pengakuan seperti itu. Iya. Ada bagusnya berarti kita menyadari ya Pak, tidak ada manusia yang sempurna, yang terlepas, terbebas dari kesalahan. Semua manusia punya kesalahan. Karena itu sudah menjadi qadarullah. Cuma tidak mungkin kita mau salah seterusnya. Makanya dasar yang perlu kita dalami deh, iman. Perkuat keyakinan terhadap Allah. Tidak ada suatu makhluk yang mampu menciptakan kulit yang asli seperti ini. Tidak ada. Tidak ada. Sehebat apapun manusia, tidak ada yang mampu menciptakan kulit. Ada terkecuali Allah. Ini dari sisi yang kita punya saja. Begitu. Dari situ saja. Kenalilah diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Coba kalau kita, napas ini gratis. Coba kalau kita pikul oksigen kemana-mana, nyaman kira-kira? Tidak kan? Itu salah satunya kebesaran Allah. Mata. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menciptakan mata, bisa melihat dengan netral, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang paling penting rasa. Rasa ini jujur. Ketika kita makan yang asin manis pasti akan merasakan disampaikannya ya asin ya manis. Ketika pahit dan kecut dan sebagainya akan seperti itu. Nah, rasa inilah yang harus kita kaji. Supaya diri kita ini merasa saya tidak punya kuasa. Saya merasa dilahirkan dari seorang ibu, syariatnya. Tapi hakikatnya Allah menciptakan kita. Perlu kita kedepankan rasa syukur terhadap Allah. Karena kita sudah dikasih telinga panca indera yang lengkap dan semuanya berfungsi. Banyak orang di luar sana yang punya mata tapi tidak bisa melihat kan. Salah satu contoh seperti itu. Nah, adapun menyangkut masalah air juga seperti itu. Dan air sifatnya suci. Salah satu tentaranya Allah. Ini bukan dakwah, tapi kita berbagi, sharing ya. Saya tidak menyalahkan kita banyak salah, banyak dosa. Manusiawi, no, Pak Haji. Saya juga banyak salah, banyak dosa. Tapi kita selalu bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Supaya kita itu dapat bimbingan, tuntunan, hingga menjadi punya gelar di sisi Allah, gelar takwa. Bukan gelar jabatan apa enggak. Allah tidak menjanjikan itu. Tapi ketika kita sudah punya gelar takwa menurut Allah, ibaratnya HP tidak ada paketnya, ya susah terhubung ke internet. Tapi ketika HP ini ada datanya, internet yang kan menjemput paket. Setelah muncul internetnya terhubung ke HP, di situ banyak menu yang bisa kita pilih. Begitu juga terlebih-lebih Allah yang mempunyai banyak menu apapun keinginannya ada sama Allah. Paketnya kita manusia apa? Salah satunya iman, ilmu, amal. Itu salah satunya paket internet supaya terhubung ke Allah gitu. Masuk logika ya? Ya. Iya, kalau cuma sekedar cerita. Tadi sebenarnya tujuannya kita menanyakan sapi. Iya. Menanyakan sapi, Dek. Kita lanjut. Iya. Izin ya, Dek ya. Sekarang Bapak Haji, coba silakan Bapak Haji. Kita baring.
dengan Allah. Ya nantilah Pak. Ya mudah-mudahan ini petunjuk dari Allah ya Pak ya. Saya bisa datang ke sini tanpa kita, maksudnya kita sengaja begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini Bapak suka melamun ini. Iya. Ya, apa yang kita rasa Pak? Ya agak pekat-pekat pedih. Pekat-pekat pedis. Tapi Bapak janji setelah ini jangan suka melamun ya Pak ya? Kalau Capek ya Pak? Ini kalau melamun tentang pikir-pikiran ke Allah bagaimana? kalau melamun tentang kebesaran Allah itu lebih bagus Pak. Bidzikrillah. Karena salah jadi pikirannya itu kalau saya melamun begitu ke setan dia. Oh begitu, iya. Itu sangat bagus ketika kita diam memuji Allah, itu akan lebih bagus Pak. Karena biasa saya itu jam 3 saya bangun, kalau saya tidur, saya bangun zikir agak tengah-tengah saya tenang saya pikir. Iya. Tapi pikirannya dia lain. Oh, makanya tadi ibu merasakan pedih. Ya makanya biasanya dia lamunkan itu saya ketemu dengan setan kayak apa. Oh iya. Ini saya jujur Iya ceritanya begini. Pak. Iya. Nah, saya sudah jelaskan juga kok biasa dia marah kalau saya bangun biasa jam 3. Iya. Nah, saya jelaskan terus terang bilang, saya bangun bukannya apa, saya ingat Allah. Iya betul. Tapi jujur juga dia bilang itu saya tidak suka. Oh. Kalau sering bangun-bangun begitu. Iya. Justru Allah itu memerintahkan untuk bertasbih, berzikir, dan juga bersujud pada sepertiga malam atau separuh malam. Iya. Tiba jam 3 saya itu sudah gelisah nih. Iya. Apa ini saya gelisah ini malah. Dari situ saya bangun, berzikir malah tenang dia pikiran. Nah terus ini dua-duanya ada masalahnya Pak. Iya. Makanya tadi saya tanyakan ada berapa anggota keluarga di sini. Masya Allah. Tapi yang lebih dominan memang dari tempat ini, bukan dari orangnya, tapi lebih dominan dari tempat. Dari tempat ini ada sesuatu yang memang menjadi yang mempengaruhi pola pikir kita, itu yang utamanya. Yang itu juga kalau bisa artinya bisa disentralisir. Ya, saya hanya bisa berusaha Pak, bisa berdoa, selebihnya Allah yang punya kuasa Pak. Satu kali lagi Pak ditetes. Segalanya dari situ. Iya Pak. Masih ada perihnya Pak? Enggak. Coba kita lap lagi. Ada tisunya Bu Haji? Kalau ditetes 2-3 kali berkurang pedisnya, insya Allah itu akan lebih baik. Amin. Siapapun itu Pak, ya namanya kita manusia tidak terlepas namanya dari gangguan sebangsa jin ataupun setan. Ada satu yang Allah janjikan untuk tidak bisa diganggu. Dikala Azazil meminta kepada Allah untuk menghasut, untuk menggoda semua anak cucu Adam, Allah persilahkan. Tapi di situ Allah membatasi, silahkan kamu ganggu semua anak cucu Adam. Tapi kamu tidak akan mampu mengganggu, menguasai, bahkan menyentuh orang-orang yang ikhlas. Nah itu. Jadi ketika kita ikhlas dalam berhubungan baik sama keluarga, sama saudara, sama tetangga dan sebagainya, ikhlas memberi, ikhlas banyak, pokoknya sumbernya ikhlas, itu apapun itu, Allah yakin orang tersebut tidak akan diganggu sama sebangsa setan. Tapi namanya setan, walaupun dari situ ditutup, dia akan berusaha mencari celah lewat jendela, lewat angin-angin, bagaimana supaya dia bisa masuk begitu. Masya Allah. Sudah berkurang pedisnya Pak? Alhamdulillah. Ya silahkan bangun Pak Haji. Mau pulang? Oh iya, Oh iya.